Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat taplak meja bulat seperti ini. Ini taplak mejanya kecil ya. Cara membuatnya sangat mudah. Ini masih berhubungan dengan cara merajut sebelumnya. Untuk perajut pemula, jangan khawatir, kalian pasti bisa untuk mengikutinya. Jadi, ikutin terus video ini sampai selesai. Bahan yang kita butuhkan adalah benang. Di sini saya menggunakan yang warna putih. Lalu ada korek api untuk memotong benang dan hakpen atau hook. Di sini saya menggunakan yang nomor 4. Kita mulai saja. Pertama-tama kita buat slip knot terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita buat chain sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita satukan dengan ujung awal dengan slip stitch. Sekarang kita akan memulai dengan putaran pertama. Kita buat 3 rantai. Lalu kita buat 23 double crochet. Putaran pertama ini sudah selesai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch di atas 3 rantai yang kita buat di awal tadi. Selanjutnya kita menuju putaran kedua, kita buat 3 rantai. Lalu pada lubang berikutnya kita buat 1 double crochet. Tiga rantai ini kita buat di atas 3 rantai, lalu 1 double crochet kita buat di atas double crochet. Seperti itu ya. Lalu kita buat 2 rantai, di atas double crochet berikutnya kita buat 1 double crochet. Seperti itu ya. Jadi 2 double crochet, 2 rantai, 2 double crochet, 2 rantai. Kita akan mengerjakan dengan cara seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran. Kita buat 2 double crochet lagi. 1 lubang, 1 double crochet ya. Kita buat 2 rantai. Lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch di atas 3 rantai di awal. Putaran kedua sudah selesai, seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju putaran ketiga. Kita buat 2 slip stitch. Seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Lalu 1 double crochet, 2 rantai. Dalam lubang yang sama masih kita buat 2 double crochet. seperti
seperti ini ya motifnya. Kita langsung ke lubang berikutnya, kita buat 2 double crochet. Lalu 2 rantai, 2 double crochet lagi. Kita akan membuat motif seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, kita buat satu motif lagi. Setelah selesai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Sekarang putaran ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita menuju putaran keempat. Kita buat slip stitch lagi menuju pada lubang rantai. Untuk putaran keempat ini cara pengerjaannya sama dengan putaran ketiga. Putaran keempat sudah selesai. Sekarang kita menuju putaran kelima. Kita buat 2 slip stitch menuju lubang rantai. Lalu kita buat 3 rantai. Kita tambah 2 double crochet. Dua rantai, lalu pada lubang yang sama kita buat 3 double crochet. Pada lubang rantai selanjutnya kita buat 3 double crochet. Dua rantai, lalu 3 double crochet lagi. Seperti ini ya bentuk motif putaran kelima. Kita akan mengerjakannya hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, kita tinggal mengerjakan satu motif lagi. Setelah selesai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Putaran kelima telah selesai. Selanjutnya, kita akan menuju putaran keenam. Kita buat slip stitch
menuju lubang rantai. Kita buat 3 slip stitch. Lalu kita buat 3 rantai. Kita tambah 2 double crochet. Lalu kita buat 3 rantai. Pada lubang yang sama kita buat 3 double crochet. Setelah itu kita tambahkan 2 rantai sebelum kita menuju pada lubang rantai berikutnya. Kita buat 3 double crochet. Tiga rantai, lalu 3 double crochet lagi pada lubang yang sama. Pada putaran ke-6 ini, untuk menuju lubang rantai berikutnya, kita buat 2 rantai, lalu kita mengerjakan motif pada lubang berikutnya. Seperti ini bentuk motif putaran ke-6. Kita akan mengerjakannya hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran ke-6. Kita tinggal membuat satu motif lagi. Kita tambah 2 rantai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Untuk menuju putaran ke-7, kita buat 3 slip stitch. Lalu kita buat 3 rantai. Lalu kita tambahkan 3 double crochet. Kita buat 3 rantai, lalu pada lubang yang sama kita buat 4 double crochet. Untuk menuju lubang rantai berikutnya kita buat 1 rantai, lalu kita buat 1 double crochet di atas 2 rantai. Kita buat 1 rantai, kita sudah menuju ke lubang rantai untuk membuat motif putaran ke-7 ini, yaitu dengan 4 double crochet. Tiga rantai. Lalu dalam lubang yang sama kita buat 4 double crochet lagi. Seperti ini ya motif putaran ke-7 ini, kita akan mengerjakannya hingga akhir putaran.
Sekarang kita sudah ada di akhir putaran ke-7, kita buat satu rantai, lalu kita buat satu double crochet, satu rantai lagi, kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Sekarang kita menuju putaran ke-8, kita buat 4 slip stitch. Setelah itu kita buat 3 rantai, lalu kita tambah dengan 4 double crochet. Lalu 3 rantai, kita buat 5 double crochet pada lubang yang sama. Untuk menuju ke motif berikutnya, kita buat satu rantai, lalu di atas satu double crochet kita buat 2 double crochet, setelah itu satu rantai lagi, lalu kita menuju lubang rantai, kita buat 5 double crochet, tiga rantai, lalu 5 double crochet lagi. Seperti itu ya cara pengerjaan motifnya pada putaran ke-8 ini. Kita akan mengerjakannya hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, kita mengerjakan sedikit lagi. Putaran ke-8 ini sudah selesai, seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita akan menuju putaran terakhir, yaitu putaran ke-9. Kita buat 5 slip stitch menuju ke lubang rantai. Selanjutnya kita buat 3 rantai, lalu kita tambah dengan 4 double crochet. Kita buat 3 rantai, lalu kita kaitkan di atas double crochet seperti ini. Kita lanjutkan membuat 5 double crochet. Untuk menuju motif berikutnya, kita buat 5 rantai. Lalu di atas 2 double crochet, masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Kita buat 5 rantai lagi. Lalu kita langsung ke motif, kita buat 5 double crochet.
3 rantai, lalu kita kaitkan di atas double crochet seperti ini. Setelah itu kita buat 5 double crochet lagi. Seperti ini ya motif putaran terakhir, kita akan mengerjakannya hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran, kita buat 5 rantai, kita selesaikan sedikit lagi ya. Lalu kita buat 2 single crochet. Lalu 5 rantai lagi. Setelah itu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Sekarang taplak meja kecil ini sudah jadi, seperti ini bentuknya. Kalian yang sudah mengikuti video ini sampai selesai pasti bisa membuatnya. Sekarang kita tinggal merapikan benang ini. Kita potong dengan korek api. Lalu sisa benang ini akan kita selipkan saja ke bagian belakang dari rajutan ini. Benang yang tersisa ini akan kita rapikan dengan korek api. Sekarang taplak meja ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.